bagaimana untuk di Coffeepreneur ini, jadi lebih banyak untuk bicara tentang agribisnisnya. Jadi saya coba menghubungkan bagaimana potensi bisnis dari perspektif hulu. Jadi nanti kita semoga bisa diskusi banyak bagaimana kopi itu di hulu dan bagaimana perkembangannya dan potensinya yang dari sisi bisnis. Mungkin sahabat-sahabat semua di sini banyak yang mengikuti dari sisi budidaya, tapi juga harapannya juga punya potensi yang lebih besar terkait dengan bisnis. Jadi kalau kita bicara data dan fakta tentang kopi, baik dari sisi produksi dan konsumsi, saya ingin sharing datanya. Saya kira sahabat-sahabat semua, ibu bapak semua, kang-kang semua sangat tahu bahwa Indonesia ini nomor 4 sebagai negara produsen kopi sedunia. Kalau kita urutkan dari 10 negara produsen kopi dunia, mulai dari Brasil, yang terakhir adalah Peru. Jadi Indonesia ini nomor 4. Posisi Indonesia nomor 4 ini di bawah Vietnam dan Kolombia. Terlihat ya, Bapak semua ya. Jadi ini produksi kopi nasional, produksi kopi Indonesia sampai tahun 2020. Jadi kalau kita lihat sampai tahun 2020 sesuai data sebelumnya, slide sebelumnya yang saya paparkan tadi, saya ambil dari ICO, itu di 685.976 ton. 685.976 ton atau setara dengan 11.433 karung. Karung ini ukurannya 60 kg. Jadi kalau kita lihat produksi yang dimasukkan produksi ke kopi, kalau yang tercatat di data statistik ini adalah kopi dalam bentuk green bean atau kopi beras. Bukan kopi cherry atau kopi basah, kopi yang belum diolah, juga bukan kopi sangrai atau roast bean. Jadi ini adalah kopi beras, green bean. Yang menariknya adalah jumlah konsumsi kopi dunia sampai tahun 2019, 2019-2020 itu sejumlah 136.258 karung atau setara dengan 8,1 juta ton. Ini menarik nih, 8,1 juta ton. Ini konsumsi kopi dunia. Sedangkan konsumsi kopi nasional kita, ini kalau kita lihat datanya itu mencapai 370.000 ton. Jadi 370.000 ton dibandingkan dengan 8,1 juta ton. Jadi memang kecil ya. Hanya nggak sampai 10% gitu kan. Jadi kecil. Mungkin salah satunya adalah kalau kita ngelihat, padahal kalau kita lihat masyarakat kita itu masyarakat yang setiap hari mungkin ngopinya bisa 3 gelas. Tapi kebanyakan dari masyarakat kita masih mengkonsumsi kopi campuran. Jadi kopi campuran ini bisa kopi yang dicampur dengan jagung, kopi campur dengan beras, kopi yang dicampur dengan tepung, kopi campur dengan gula. Jadi konsumsinya memang secara nasional masih kecil. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara sejauh, mereka per kapita satu orang bisa sampai 6
cup per hari, 6 gelas per hari. Kalau kita masih kecil. Bahkan ada hitungan terakhir mungkin kurang lebihnya 1 orang, 1 per kapita rakyat Indonesia ini hanya paling mengkonsumsi sekitar 2 kg per tahun. Bukan per hari, tapi per tahun. Menjawab peluang itu sebenarnya. Jadi kalau kita lihat bahwa peluangnya besar, peluangnya untuk mencukupi kebutuhan kopi ini, kebutuhan kopi nasional maupun kopi dunia ini cukup besar. Tapi untuk menjawab itu kita perlu punya punya visi, punya pedoman bahwa tanpa harus mengeksploitasi alam. Jadi kami di komunitas kami ini selalu melihat bahwa kalaupun ada peluang, kita tidak boleh mengeksploitasi alam. Seperti apa? Ya, kalau dari sisi hulu, budidaya kopinya harus dengan cara yang baik, dengan cara yang benar dan tepat. Jadi tidak hanya baik, tapi juga harus benar dan harus tepat. Kita akan masuk nih di sisi hulu. Jadi kalau di sisi hulu, yang kami kembangkan, konsep yang kami kembangkan adalah menjaga produktivitasnya yang seimbang, bukan memaksa kopi itu berproduksi secara secara maksimal mungkin istilahnya, tidak seperti itu, tapi lebih pada produktivitasnya yang seimbang. Karena kopi adalah sama seperti kita, seperti manusia, dia ada makhluk yang harus diposisikan ya layaknya makhluk. Jadi tidak boleh dieksploitasi. Apa sih menjaga produktivitas yang seimbang? Ini. Tempat kami berdasarkan yang pertama adalah kecocokan lahan. Begitu ada sahabat-sahabat semua yang punya kebun, punya lahan di ketinggian yang hanya 700 meter di atas permukaan laut, MDPL, mestinya tidak perlu memaksakan menanam kopi jenis Arabica. Kenapa? Karena kopi jenis Arabica bisa cocok dan bisa berkembang lebih bagus kalau di atas 1000 mdpl, 1000 meter di atas permukaan laut. Beda dengan Robusta. Robusta bisa berkembang, dia bisa tumbuh, bisa menghasilkan yang sesuai karakternya. Kopi Robusta adalah di 400 mdpl, mulai dari 400 mdpl sampai 900. Kemudian suhu udara. Suhu udara ini juga harus dipastikan. Jadi jangan kemudian kita ya karena ketinggiannya tidak cocok, pasti suhu udaranya tidak serendah di ketinggian 1000 mdpl sehingga kopi Arabica tidak cocok. Ada sebenarnya jenis kopi lain namanya kopi Liberica yang bisa ditanam di 0 mdpl, tapi memang jarang di Indonesia, yang ada lebih banyak di Jambi, di Tanjung Jabung Barat. Jarang kita bahas itu, tapi yang lebih banyak yang ditanam dan lebih banyak didiskusiin petani-petani adalah kopi jenis Arabica dan Robusta. Kemudian curah hujan. Curah hujan juga secara teknis nanti kayaknya memang terkait budidaya ini butuh tidak hanya bisa 1 kali pertemuan, tapi untuk pertemuan pertama ini kita akan lebih bahas hal-hal yang secara umum, tidak terlalu detail. Harapannya semoga Inagri bisa mengadakan kelas online berikutnya bagi yang tertarik. Dan saya khawatir juga yang mengikuti sesi sekarang ini sebenarnya sudah expert semua di kopi, di budidaya kopi. Khawatir kalau saya menerangkan terlalu detail gitu, sudah diketahui. Tapi lebih banyak kita akan nanti, semoga ada waktu yang banyak untuk kita mendiskusikan bagaimana dari sisi budidaya, kemudian dari sisi bisnisnya. Karena tidak hanya teknis budidayanya. Kemudian kelembapan itu juga sama. Kopi Arabica membutuhkan
kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan kopi Robusta. Sifat tanah ini yang jarang jarang diperhatikan oleh petani pekebun kita. Jadi sifat tanah baik dari sisi fisik, dari sisi kimia maupun sifat biologi tanah itu juga harus diukur dan dipastikan. Ukuran-ukurannya, caranya segala macam sebenarnya sudah banyak dan tidak sulit gitu. Tinggal masalahnya adalah kita mau menyiapkan lahan atau kebun kita ini, apakah kita serius atau tidak. Kadang kalau kita hanya mengikuti saja, trennya semuanya lagi menanam kopi Arabica, hanya di ketinggian 700 semuanya ikut tanam kopi Arabica, dan ini akibatnya adalah proses pertumbuhannya tidak optimal, pada saat panen juga tidak akan sesuai yang kita harapkan. Terakhir kemiringan. Kemiringan tanah, ada beberapa yang lahannya sudah cocok untuk jenis Arabica, tapi sayangnya terlalu miring. Pada saat menanam mungkin mudah, tapi nanti pada saat panen ini yang bikin sulit dan akan merepotkan. Jadi bisa ditanam tapi sulit untuk dipanen. Hal ini minimal 6 poin ini yang perlu kita pastikan bersama. Seperti apa sih kecocokan lahannya untuk budidaya kopi ini? Apakah ini cocok untuk Arabica? Apakah cocok untuk Robusta? Lahan-lahan yang memang cocoknya untuk Robusta, ya kita tidak perlu paksakan untuk menanam Arabica. Dan sebaliknya, lahan yang kecocokannya untuk Robusta, lahan yang cocoknya untuk Arabica, kita tidak perlu paksakan untuk Robusta. Faktor lain lagi yang kadang terlewat adalah kaitan sama pemilihan bibit dan tumpang sari. Kalau di hutan biasanya warna tani, tidak hanya menanam pohon. Di pemilihan bibit ini menarik. Ini kami punya pengalaman. Kami menanam di satu blok. Kami lihatnya bahwa karena hanya ikut-ikutan teman-teman yang lain, kami ikut nanam bibit yang ini. Ternyata setelah ditunggu 3 tahun, karena kopi ini baru mulai panen, kurang lebihnya 3 tahun, itu ternyata tidak sesuai yang kami harapkan. Nah, ini ternyata bibitnya tidak cocok. Lahannya sudah sesuai untuk Arabica, tetapi ternyata bibitnya tidak sesuai. Tidak cocok. Bibit tidak cocok bisa karena pemilihan bibit yang asal-asalan, bukan dari bibit unggul. Bilahnya menemukan bibit di hutan misal, kemudian kita bawa, kita tanam di kebun kita ini tidak sesuai. Memang bibit ini yang tepat adalah satu, terbukti dan terjangkau. Terbukti itu artinya kita melihat memang ada yang perlu di-mute ya, admin ya. Itu harus betul-betul teruji bahwa bibit ini tahan terhadap penyakit, tahan terhadap hama, kemudian terbukti bisa menghasilkan buah yang sesuai standarnya, minimal 4 kg per pohon. Jangan sampai di bawah itu karena biaya perawatan itu akan mahal kalau di bawah 4 kg per pohon. Yang ketiga adalah terjangkau. Terjangkau itu adalah kita tidak perlu membeli atau mendatangkan bibit yang siap tanam sudah dalam bentuk polybag dari luar pulau misalnya, karena ada resiko rusak. Ada resiko bibit itu pada saat sampai ke lokasi kita itu tidak bisa ditanam juga dengan baik. Artinya harus terjangkau. Salah satunya adalah kalau kami menyarankan ke kelompok-kelompok tani mitra binaan kami, salah satu
kemandirian petani itu adalah mampu membibitkan sendiri, bisa melakukan penangkaran bibit sendiri. Jadi tidak tergantung dari pihak lain. Jadi harus harus belajar untuk melakukan pembibitan sendiri. Nah, dari mana? Dari yang sudah terbukti dan sudah teruji itu di lahan atau di kebun, di blok yang kita tanam. Yang kedua terkait sama pemilihan tumpang sari yang sesuai, itu pastinya tidak bisa yang dengan tanaman atau jenis tanaman lain yang berebut unsur hara yang sama. Jadi kalau berebut pasti bisa salah satunya kalah atau dua-duanya tidak optimal. Gitu. Jadi harus memilih tumpang sari yang sesuai. Prinsipnya adalah dalam satu kebun itu, dalam satu blok, kita bisa mengandalkan proses tumpang sari itu. Kalau itu adalah lahan-lahan milik, bukan lahan negara, karena kalau di Jawa Barat dominannya adalah penanaman kebun itu di lahan-lahan negara, lahan negara yang dikelolakan, yang diberikan hak kelolanya kepada masyarakat. Itu sudah ada pohon yang sudah ditanam oleh negara lewat mungkin perhutani biasanya. Nah, ini kita nggak bisa mengubah pohon penaungnya. Tapi kalau kebunnya adalah kebun milik, kita bisa memilih pohon penaungnya. Apakah pohon penaungnya akan lebih banyak pohon buah, alpukat, rambutan, durian, dan sebagainya, disesuaikan juga dengan kecocokan lahannya, dan yang paling utama adalah tidak berebut unsur hara dengan pohon kopi. Karena pohon kopinya ini harusnya lebih dominan. Kemudian yang ketiga, kopi ini bukan tanaman monokultur. Sehingga kalau kita menanam kopi, harusnya kita juga menanam pohon-pohon yang lain. Kenapa? Karena ekosistemnya pohon kopi itu adalah di hutan, yang itu tidak sendirian. Dia harus ada teman-teman yang lain. Selain kebutuhannya untuk pohon penaung, kemudian menjaga keseimbangan ekosistem, wajar kalau kemudian kopi itu tidak optimal karena justru ditanam dalam kondisi yang monokultur, sehingga ekosistemnya tidak seimbang. Perawatan. Nah, perawatan ini prinsipnya adalah memberikan hak pada tanaman untuk hidup, untuk tanaman kopi ini untuk hidup dan berkembang dengan layak. Sama seperti kita, manusia butuh air, butuh udara, butuh nutrisi, gitu kan, butuh makanan. Pohon kopi juga sama. Pohon kopi perlu perawatan karena kebutuhan udaranya harus cukup, oksigen. Jadi sirkulasi dalam kebun, sirkulasi dalam satu blok itu juga harus jelas. Nah, satu lagi adalah kebutuhan sinar matahari. Jadi kalau pohon penaungnya terlalu lebat, jarak tanamnya antara pohon kopi dengan pohon penaung terlalu rapat, itu pohon kopi tidak tercukupi untuk sinar matahari. Padahal pohon kopi punya hak untuk memperoleh sinar matahari, air, nutrisi, dan udara. Kita sering dengar, bahkan pas saya ke Wamena di Papua tahun 2017, teman-teman petani sana menyampaikan bahwa kopi kami adalah kopi organik. Oh ya, bagus, kopi organik. Bagaimana yang dimaksud dengan kopi organik? Kopi organik ini ternyata menurut mereka adalah, dan mungkin petani yang lain banyak juga, itu adalah yang tidak pernah dipupuk. Jadi ini kalau kata suhu kopi, senior-senior saya di kopi, bahwa organik by default gitu. Jadi organik yang memang sama sekali tidak pernah diberikan pupuk. Padahal mestinya yang namanya organik tetap aja diberi pupuk, tapi bukan pupuk kimia. Jadi pupuk organik. Kenapa? Karena saat kopi berbuah, kemudian buahnya kita panen,
harusnya kita juga tidak hanya mau mengambil buahnya, tapi kita juga harus bisa memberikan sesuatu pada pohon kopi. Di kopi ini perlu juga diberi pupuk. Nah, pupuk ini adalah salah satu perawatan. Perawatan yang lain adalah karena perlunya kecukupan sirkulasi udara, kemudian kecukupan sinar matahari, segala macam, ada perawatan yang namanya pruning atau pemangkasan. Perlu dipangkas, pangkas bentuk, pangkas yang terkait dengan untuk menjaga produksi dan sebagainya. Hal-hal yang terkait dengan perawatan secara teknis sebenarnya tidak begitu sulit kalau kita mau belajar. Tinggal yang sering saya lihat di kebun-kebun rakyat adalah dari sisi perawatan itu adalah pekebun kita, para petani kita kadang kurang rajin dalam merawat. Jadi kalau sudah selesai panen, sudah kadang ada yang ke kebun hanya pada saat waktu panen. Padahal kopi juga perlu, pohon kopi ini perlu juga disambangi, didatangi, untuk dirawat setelah panen maupun pada saat sebelum panen. Untuk apa? Untuk memastikan kesehatannya. Karena jangan sampai kita hanya tahunya pada saat hanya panen, kemudian tanpa dirawat saja sudah cukup katanya. Padahal produktivitas kopi itu ada hal yang perlu diberikan nutrisi. Dan kecukupan hal-hal yang tetap hidup. Jangan sampai hasilnya kita ambil, buahnya kita petik, tapi kita tidak mau memberikan sesuatu pada pohon kopi. Oke, panen. Nah, ini kalau panen, istilah kami adalah sebenarnya menjaga keberlanjutan. Jadi panen itu memang Allah, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan karunia yang luar biasa bagi manusia. Makanya pada saat pohon yang berbuah atau pohon kopi yang berbuah, waktunya dipanen untuk manusia. Nah, tugas manusia, tugas pekebun, tugas petani adalah menjaga keberlanjutan ini. Jadi setelah dipanen, ya harusnya juga kita harus memberikan sesuatu pada pohon kopi. Hal-hal yang terkait panen, ini yang menjadi keyakinan kami di agama kami bahwa sebenarnya tidak ada hama di kopi. Kami punya keyakinan bahwa tidak ada hama itu di kopi. Jadi tidak ada yang namanya pengganggu kopi itu. Kenapa? Karena pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantungnya hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Jadi seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, oleh manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Jadi kami punya keyakinan bahwa pada saat panen kemudian ada serangga yang ikut makan di situ, ada binatang lain, ada makhluk lain yang ikut makan di situ, itu adalah bagian kami adalah sedekah. Sehingga itu adalah bukan hama. Tapi kalau kemudian sangat banyak kemudian merusak sampai pohon-pohonnya rusak, sampai sama sekali kita tidak memperoleh hasil panennya, jangan-jangan kita tidak seimbang terhadap ekosistem. Jadi kembali lagi ke yang awal tadi, kita tidak melakukan memberikan hak kepada pohon kopi dengan baik, hak untuk memperoleh nutrisi, hak untuk memperoleh air, hak untuk memperoleh sinar matahari. Jadi jangan-jangan kita tidak memberikan itu, sehingga kopi tidak memberikan hasilnya pada kita. Hasilnya hanya dimakan oleh binatang atau makhluk lain. Kalau ada kemudian binatang atau makhluk lain yang itu hak kopinya sudah dikasih, tapi binatangnya tetap aja mengganggu, misal istilahnya mengganggu. Jangan-jangan kita membuat ekosistem ini tidak seimbang. Salah satunya adalah biasanya karena monokultur. Jadi kalau monokultur itu kecenderungannya lebih banyak akan terjadi keseimbangan adalah makhluk lain atau binatang itu
ikut terlalu banyak makan buah kopi. Jadi termasuk salah satunya adalah ini terakhir di panen tahun 2021 ini, ada teman-teman dari Pangalengan menyampaikan informasi bahwa sekarang PPKU juga sudah menyerang tanaman kopi itu, padahal sudah kondisi di ketinggian NDPL di atas 1.400. Salah satunya adalah karena ada perubahan iklim. Jadi ini adalah perubahan iklim, sehingga salah satu keyakinan kami untuk sedekah terhadap bumi. Jadi kita ingin perubahan iklim ini tidak semakin tidak semakin bumi tidak semakin panas. Kita berusaha untuk berusaha semaksimal mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah hutan-hutan kita yang ada di gunung-gunung itu kita tanam kembali, tidak gundul, kemudian pemanfaatan lahan yang di gunung tidak digunakan untuk sayuran yang itu tidak sesuai dengan peruntukannya, tapi kembalikan pada ekosistemnya yang seimbang. Jadi kalau kita bicara panen, kita bicara kapan waktu panen yang pas, artinya kita tidak perlu buru-buru kalau si buah kopi ini belum merah sempurna, jadi belum waktunya untuk dipanen, kita tidak perlu memaksakan panen. Nah, satu, selain itu menyakiti pohon kopi juga akan merusak cita rasa kopi. Karena memang belum waktunya untuk dipanen. Yang kedua, kualitas. Jadi kalau bicara kualitas buah kopi atau jari kopi, itu artinya juga melihat seberapa sehat pohon kopi yang kita tanam. Kuantiti bicara produktivitas. Jadi kita kenapa perlu menghitung produktivitas yang seimbang, bukan kita memaksa pohon itu berbuah sebanyak-banyaknya, tidak, tetapi yang seimbang, karena kaitannya juga dengan cost, dengan biaya tanam, biaya rawat itu, dan biaya panen juga ada. Panen itu juga membutuhkan biaya, karena kita tidak mungkin memanennya sendiri, kita perlu mempekerjakan orang untuk panen, sehingga kita perlu hitung bersama. Nah, produktivitas per pohon, produktivitas per hektar ini adalah bagian dari yang harus kita hitung. Ini kuantiti. Kematangan tadi sesuai, dan terakhir cara panen. Jadi kalau cara panennya masih serampangan, kayak tarik semuanya seperti itu, artinya itu merusak, kemudian akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas panen tahun berikutnya. Jadi pancingan saya terkait dengan budidaya kopi, seperti yang tadi saya sampaikan, saya presentasikan, dan untuk memancing kita semua, jadi ini untuk memancing nanti kalau ada waktu untuk diskusi, saya ingin menyampaikan bahwa kopi ini dapat sustain, dapat berkelanjutan agroindustri kopi ini kalau satu, kita memanfaatkan kopi ini secara baik dan benar, dan tidak ada yang mubazir, baik dari saat nanam, saat proses, maupun saat nyeduh. Jadi tidak ada yang mubazir. Yang kedua, menanam kopi adalah bagian dari cara kita adalah memberikan sedekah pada bumi, agar bumi ini tidak semakin panas. Kemudian cara kita untuk mengembalikan ekosistem di hutan. Kemudian yang ketiga adalah berjejaring. Jadi kalau teman-temannya di hulu yang menanam kopi tidak berjejaring dengan prosesor yang ada di pasca panen, dan tidak berjejaring juga dengan yang di hilir, pemilik roastery misal, pemilik kedai kopi, kafe, hotel juga yang menggunakan kopi, ini tidak akan sustain. Dan yang terjadi adalah pada saat sustain,
ada yang merasa bahwa harga yang dibeli tidak sesuai dengan kualitas kopi yang diterima. Jadi kadang petani merasa bahwa kenapa saya dibeli dengan harga murah, tapi pada saat beli minum secangkir kopi di kafe dengan harga mahal. Hal ini yang menurut saya adalah perlu sekali untuk kita membuat jejaring ini. Jadi kopi ini dari hulu sampai hilir harusnya terintegrasi. Hasilnya adalah kopi ini bisa berkelanjutan. Yang nanam kopi merasa bahwa dibeli dengan harga layak. Yang membeli di prosesor maupun di hilir membeli kopi dengan kualitas yang layak. Jadi berjejaring inilah yang akan membuat tata niaga kopi ini akan lebih adil menurut saya. Jadi harga-harganya akan lebih adil, semoga lebih transparan dan tidak ada orang yang merasa dirugikan, baik yang menanam, mengolah maupun yang menyeduh, apalagi yang minum. Jadi para peminum kopi ini tidak merasa dirugikan pada saat minum kopi dengan harga yang mahal tapi kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pancingan saya itu, Kang Akmal, saya kira. Oke, baik, Pak Fakih. Ya. Iya. Baik. Sangat lengkap, Pak Fakih. Untuk permulaan ini udah mulai menimbulkan beberapa pertanyaan sih bagi saya sendiri gitu. Dari mulai ternyata kita Indonesia ini merupakan salah satu produsen terbesar juga di dunia. Terus konsumsi kopi dunia juga ternyata udah 8 juta ton ya tadi. Sedangkan nasional ini masih 370.000 ton gitu. Dari mulai ada mispersepsi juga, ternyata petani itu menganggap organik bukan pakai pupuk. Justru organik itu ternyata harus pakai pupuk ya, tapi pupuk organik gitu. Iya. Oke, mungkin supaya lebih dalam lagi ya pembahasan mengenai ini, kita buka sesi diskusi saja. Mungkin untuk teman-teman yang pengen bertanya, bisa raise hand atau mungkin meninggalkan pertanyaannya di kolom chat. Baik. Oke. Oke, bagi teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh, Bang. Oke, ya. Dari Bisma Norman Asyari. Mangga, Kang Bisma. Oke, makasih Kang buat waktunya. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih Bang ya. Nah, tadi kan tepat disinggung ada beberapa aspek ya. Nah, mungkin aspek pertama yang saya tanyakan tuh kan di rumah juga udah budaya kopi gitu ya, tapi robusta di Jember Jawa Timur spesifiknya. Itu mungkin yang pertama kan untuk kopi itu bukan cuma seberapa luas kita nanam, tapi gimana kita merawat dan juga produktivitasnya itu loh. Nah, untuk kan Bapak kan udah membuat koperasi kopi nih Pak yang namanya Labar. Nah, mungkin gimana sih untuk meningkatkan produktivitas selain dengan melakukan pruning atau pemangkasan atau juga peremajaan gitu. Itu yang pertama. Terus tadi yang kedua kan menggunakan tanaman naungan atau tegakan gitu. Nah, kira-kira kan kalau misalnya menggunakan tanaman tegakan, menggunakan naungan, kopi itu kan produktivitasnya dapat menurun. Tapi apakah ada gitu Pak saran untuk melakukan agroforestry kopi tapi yang produktivitasnya bisa naik gitu. Soalnya kan di rumah juga menggunakan agroforestry dengan tegakan sengon dan balsa gitu Pak. Nah, terus yang ketiga, tadi kan menarik katanya Bapak juga untuk bisnis kopi itu bisa menggunakan lahan-lahan dari perkebunan yang nasional gitu ya, seperti perhutani gitu. Kan lahannya HGU, hak guna usaha itu mungkin emang sewanya murah, namun kayak untuk menghasilkan juga cukup susah. Nah, itu apa ada saran gitu Pak untuk lahan yang hak guna usaha untuk meningkatkan profitnya? Dan yang keempat, bibit apa gitu? Gimana caranya kita bisa menspesifikasi bibit ini merupakan bibit yang unggul untuk kita tanam? Gitu Pak, hingga sampai 3 tahun TBM gitu. Mungkin itu Pak, makasih. Ya, terima kasih Mas Bisma. Izin Kang Akmal, saya jawab dulu ya biar nggak lupa ya. Ya, mangga Pak Fakih, boleh dok dijawab. Ini kayaknya borong semua nih sama Mas Bisma 4 pertanyaan. Tapi yang 3 ini kurang lebihnya hampir sama terkait masalah produktivitas kopi per pohon. Jadi kalau dari 3 pertanyaan tadi, saya jawab secara umumnya gini. Jadi
kenapa perlu kita memastikan produktivitas itu, apalagi dengan kondisi kalau ini lahan sendiri sebenarnya lebih mudah karena kita bisa mendesain kebun sejak awal itu tidak bergantung dengan pihak lain. Berbeda dengan teman-teman petani kopi di Jawa Barat. Sebenarnya di Jawa Timur juga ada untuk yang menanam DPL, sehingga masih banyak memang lahan-lahan milik sendiri. Nah, kalau lahan-lahan yang milik negara 1000 mdpl ke atas itu, dan kebanyakan petani kopi di Jawa Barat itu menanamnya di situ, memang tidak bisa mendesain kebun dengan sesuai keinginan sejak awal. Kenapa? Karena di situ mungkin sudah ada pohon eukaliptus, mungkin seperti itu. Kemudian pohon-pohon yang sudah ditanam sudah lama dan itu miliknya negara yang dalam hal ini berhutan. Nah, kalau untuk kaitan sama produktivitas, kalau yang kami lakukan di koperasi bersama dengan mitra petani-petani, yang pertama memang ya sejak awal harus memastikan bibitnya. Jadi tahun 2014-2015 kami bersama teman-teman di Jawa Barat kami melakukan identifikasi bibit berdasarkan geografis. Jadi kalau di Jawa Barat karena ada Garut, ada Bandung Selatan, kemudian sampai ke Tangkuban Perahu sana, Bandung Barat, Subang, kemudian Sumedang, gitu kita lihat memang di lokasi-lokasi tertentu atau pendekatannya adalah gunung, kawasan-kawasan tertentu yang sudah cocok pohonnya, dan itu kan karena Jawa Barat memang punya sejarah panjang menanam kopi, ya kita menyarankan ke masyarakat situ, ke petani itu adalah yang menanam yang sudah terbukti. Jadi tidak perlu ikut-ikutan menanam bibit baru yang itu belum teruji di situ. Karena menanam kopi ini ya taruhannya minimal 3 tahun gitu. Maksimalnya bisa selama si pohon kopi ini hidup kan, bisa 17 tahun, bisa 20 tahun. Tapi minimal 3 tahun ini. Kalau kita lihat 3 tahun kemudian berbuah tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ini kan sayang biji yang dikeluarkan. Jadi satu itu, jadi satu memang pemilihan bibit ini yang jadi faktor utama. Kita pastikan faktor ini adalah memang lahan milik sendiri, sebenarnya kita akan mendesain kebun itu yang menghasilkan ada yang aktif, menghasilkan tidak hanya dari pohon kopinya, tapi juga dari pohon penaung dan tumpang sari, jadi warna tani. Jadi kalau agroforestry itu sangat cocok sebenarnya dengan kopi. Jadi kalau ini lahan sendiri, kita bisa mendesain pohon penaung atau pohon selanya yang bisa berbuah tidak hanya seperti kopi, tapi juga pohon buah-buahan lain seperti alpukat, mangga, kemudian seperti durian. Kalau masih di robusta kayaknya masih memungkinkan, termasuk jeruk seperti itu kan masih memungkinkan. Jadi produktivitas ini dilihatnya tidak hanya dari produktivitas kopi, tapi juga produktivitas kebunnya. Yang terakhir terkait pemanfaatan lahan negara, kalau di Jawa Barat mungkin 90% petani kopi Arabica itu menanam di lama namanya PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat, yang sekarang ini adalah namanya perhutanan sosial. Perhutanan
sangat digalakkan oleh Kementerian Kehutanan. Di sekitar tempat Mas Bisma ada lahan negara seperti hutan yang memang kurang optimal pemanfaatannya, mungkin bisa disampaikan. Kurang optimal itu lebih pada misal tidak terurus. Hutan yang kita lihat mulai gundul misal, itu bisa mengajukan itu ke pemerintah untuk dikelola. Selama hutan itu adalah hutan produksi, bukan hutan lindung. Jadi kalau hutan lindung memang tidak boleh untuk produksi. Tapi kalau itu ada hutan kan bersama masyarakat ini adalah masyarakat sekitar situ, masyarakat luar justru manfaatkan. Ini memungkinkan sebenarnya Mas Bisma. Suatu saat mungkin kita bisa diskusi yang lebih detail terkait pemanfaatan lahan negara, hutan yang tidak terurus. Kalau masalah apakah mahal enggak di perhutanan sosial itu, kami mendampingi beberapa kelompok di Jawa Barat. Perhutanan sosial itu konsepnya adalah bagi hasil. Jadi dari hasil yang diperoleh oleh petani, pekebun, itu diberikan pada negara. Nah, pemanfaatannya bisa sampai 35 tahun. Itu. Jadi saya sampaikan, semoga cukup menjawab 4 pertanyaan tadi. Silakan Kang Akmal. Terima kasih Pak. Ya, sama. Baik. Oke, ini sudah ada 2 orang lain yang sudah raise hand juga. Tadi yang duluan ada Bapak Ahmad Said Widodo. Mangga Bapak Ahmad Said, boleh dinyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Muhammad Akmal dan Pak Fakih. Mohon izin untuk bertanya. Saya Ahmad Said Widodo dari Purwakarta, Jawa Barat. Pertanyaan saya pertama, untuk di wilayah Jawa Barat, khususnya indikasi geografis Java Priangar, itu kopi varietas apa yang paling banyak ditanam? Itu satu. Kedua, kemudian untuk menyangkut jarak tanam yang terbaik, itu ukuran berapa kali berapa, dan ketinggian pohon maksimal itu berapa? Apakah 2 meter atau harus kurang dari itu? Gitu. Yang ketiga, apabila kita menanam di hutan milik negara, di PTPN misalnya, seperti hutan produksi yang berupa pinus, apakah nanti ketika masa 3 tahun pembungaan kopi yang pertama, itu akan terpengaruh oleh aroma pinus atau tanaman lain? Itu yang ketiga. Dan masih lanjut, dan apabila kita punya kebun sendiri atau menyewa pada rakyat, orang perorangan, yang ukuran sekitar sampai maksimal 10 hektar atau mikrolot gitu, dan bisa kita tanamin dengan aneka macam buah-buahan, apakah itu tidak akan menimbulkan rasa yang bermacam ragam juga pada aroma kopi yang nanti kita hasilkan dari luas lahan sekian itu gitu. Dan yang terakhir barangkali kebetulan di Purwakarta kami ada satu gunung yang namanya Gunung Burangrang di bagian utara. Kalau bagian selatan itu sudah diklaim oleh Kabupaten Bandung Barat. Dan di sini ada 4 kecamatan yang para petani di sana memelihara kopi, baik Arabica, Robusta maupun juga Liberica dengan ketinggian yang dipersyaratkan gitu. Itu ada kecamatan Kirapedas, Wanayasa, Bojong, dan Darangdan gitu Pak. Nah persoalannya di sini kami Kabupaten Purwakarta ini apakah masuk ke dalam indikasi geografis Java Priangar atau kami boleh berdiri sendiri? Demikian Pak Fakih barangkali. Sekian dulu pertanyaan dari saya, Ahmad Said Widodo di Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nuhun Kang Said, ini Kang Said ini kayaknya
sebenarnya udah lama nih di kopi, sehingga 5 pertanyaan ini bikin mikir nih jawabnya. Jadi Kak Said sudah kayaknya orang lama. Jadi terkait masalah indikasi geografis Java Preanger, kopi Arabica Java Preanger, KACP, kopi Arabica Java Preanger. Varietasnya apa aja sih sebenarnya? Kalau kita ngelihat varietas sebenarnya multi ya, kalau di kita sebenarnya. Jadi multi varietas. Kalau yang kaitannya sama yang akhir-akhir ini, karena pemerintah provinsi khususnya sempat memberikan hibah bantuan bibit pada petani, kalau tidak salah sampai 4 tahun gitu ya. Kebanyakan secara utang. Kalau kita merujuknya pada varietas yang bantuan dari pemerintah. Tapi kalau kita melihat yang sudah ditanam lama gitu, misal sebelum tahun 2010, kayaknya kalau petani-petani kita banyak juga yang nanam seperti tipikal, kemudian tim-tim, mate, super itu juga banyak juga. Kalau ngerti Kang bisa menyampaikan. Jadi kalau dari sisi varietas itu multi. Tapi yang menarik kalau saya sih ngelihatnya menjawab pertanyaan terakhir nih, yang nomor 5. Itu termasuk ikinya kopi Arabica urang-urang yang Bandung Barat. Ya, urang-urang Bandung Barat yang terkenalnya. Yang Purwakartanya jarang belum terkenal. Jadi kalau saya melihatnya, kalau di pemahaman saya, varietasnya bisa multi, tapi yang jadi sorotan utama sebenarnya satu, tempat nanam, kalau tidak salah 12 gunung itu ya, termasuk urang-urang. Yang kedua, pasca panennya, processingnya. Yang saya tahu, nanti kalau ada teman-teman yang lebih senior di sini yang mungkin gabung juga di sini, terkait processingnya ini semi wash, wet hull. Jadi olah basah, giling basah. Jadi ini yang menjadi faktor utama kopi Arabica Java Preanger. Jadi kalau Java Preanger tidak diolah semi wash, tidak diolah secara wet hull, itu wet hulling, menurut saya itu bukan Arabica Java Preanger itu. Menurut saya seperti itu, karena yang saya baca, kenapa indikasi geografisnya keluar kopi Arabica Java Preanger, selain tempat nanam juga cara olah pasca panennya. Yang kedua kaitan sama jarak tanam sama tinggi pohon. Jarak tanam, kalau dulu saya awal belajar nanam kopi itu 2,5 kali 2,5, paling dekat 2/4 kali 2/4. Tapi sekarang ada pola baru yang itu bisa sampai 1,5 meter jarak tanamnya. Jadi ada teknologi baru yang itu ditanam sangat dekat, itu 1,5 kali 1,5, dan itu bisa menghasilkan juga buahnya, panennya juga optimal gitu. Jadi salah satunya itu ya perawatan, kembali ke perawatan. Dan kita perlu pastikan varietasnya cocok seperti apa. Jadi kalau saat ini, kalau kita melihat kasusnya Jawa Barat, mungkin agak sulit kalau terlalu rapat, karena satu, yang menanam kopi Arabica rata-rata di atas 1.000 mtPL itu adalah lahan-lahan negara, di mana kalau terlalu rapat dalam kondisi yang di situ ada pohon milik negara seperti pinus dan sebagainya, milik perhutani,
itu adalah pinus segala macam, itu kecukupan sinar mataharinya bisa berkurang. Tapi kembali lagi mungkin kasus per kasus, jadi kita lihat lahannya seperti apa, sehingga jarak tanamnya bisa disesuaikan. Pinus, nah ini kalau sudah ada pinus, bagaimana cita rasanya? Apalagi pinusnya masih aktif produksi. Nah, sebenarnya dan menggunakan lahan sendiri atau lahan sewa milik sendiri, milik petani, milik rakyat, kemudian kita tanam buah-buahan yang lain, bagaimana cita rasanya gitu. Dulu saya belajar kopi juga sama, jadi kalau kita melihat bahwa seolah-olah kopi itu sangat dipengaruhi ya, bukan tidak dipengaruhi, tapi sangat dipengaruhi oleh pohon yang ditanam sekitarnya. Itu saya dulu dulu belajar seperti itu, saya memperoleh informasi dari guru-guru saya seperti itu. Tapi akhir-akhir ini kurang lebih bahkan 2 tahun terakhir, pakar-pakar yang lain atau guru-guru saya yang lain menyampaikan bahwa tidak seperti itu, tidak serta-merta bahwa apa yang ditanam itu pasti. Halo Pak Fakih? Suaranya menghilang ya? Maaf, ini Pak Fakih di sini koneksinya terputus. Mungkin pindah ke sini aja. Mangga Pak. Ya. Mohon maaf ini koneksinya terputus. Oh iya, iya Pak. Mangga. Alhamdulillah ada Kang Reza di sini. Jadi kalau 2 tahun terakhir ini, kalau saya memperoleh informasi dari guru-guru saya yang lain bahwa kopi bukan berarti kemudian langsung terpengaruh dengan pohon-pohon yang ditanam di sekitarnya gitu. Tapi yaitu kalau pinus, yang kasus yang kami alami pada saat mengolah hasil panenan yang sekitarnya lebih banyak pohon pinus, memang kami membutuhkan energi lebih banyak pada saat membersihkan lendirnya atau membersihkan sisa lendirnya. Jadi kalau mengolah bisa Pak. Oke. Oke, ya. Jadi kalau jadi kalau kita mengolah full wash, memang kita lebih banyak air dan lebih butuh beberapa kali mencucinya untuk betul-betul bersih gitu. Itu Kang Said. Jadi apakah buah-buahan yang ditanam di sekitarnya tidak kemudian membuat rasanya justru semakin nggak jelas itu istilahnya, ada buah-buahannya beraneka ragam. Kalau yang saya peroleh informasi terakhir dari guru saya tidak berpengaruh secara dominan gitulah, berpengaruh ya tapi ya mikro lah gitu, seperti bukan faktor makronya untuk membuat cita rasa kopi menjadi tidak enak. Yang penting adalah kita memastikan justru pasca panennya, jadi processingnya kita pastikan. Kalau berdasarkan pengalaman kita
Ini masuk sedikit ke pasca panen, apa ya Kang Akmal ya. Jadi kalau kita pada saat kita panen, kita perlu eksperimen ya. Oh, kita olah natural seperti ini hasilnya. Kopi yang kita tanam kita olah secara honey seperti ini hasilnya. Kita olah semi wash, wet hull gitu. Olah basah, giling basah seperti ini hasilnya. Olah basah, giling kering seperti ini hasilnya. Ini memang petani kopi untuk yang saat ini, apalagi yang milenial ini, memang harusnya arahnya ke sana. Jadi tidak hanya sekedar tanam, tetapi juga harus bisa mengolah. Minimal mengolah untuk eksperimen sendiri. Oh, natural kalau diolah wash seperti ini, kalau diolah semi wash seperti ini. Itu sih Kang Akmal, Kang Said ya. Jadi terkait pertanyaan Said. Ya, terima kasih banyak Pak Fakih atas jawaban Bapak. Semuanya sudah saya. Terima kasih. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Fakih, ini ternyata ada pertanyaan nih di kolom chat dari Ahmad Sukarti. Mungkin ini sekaligus jadi pertanyaan terakhir juga untuk menutup diskusi kita sore ini ya. Jadi pertanyaan dari Ahmad Sukarti ini, di pagar alam Sumatera Selatan, umumnya petani kopi masih sangat tradisional dan merupakan kebun turun-temurun yang mana kalau kita lihat seperti jarak tanam sangat jauh dari teknik budidaya kopi. Mohon tanggapannya bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kopi rakyat ini yang masih cukup rendah atau di bawah 1 ton. Gitu, Pak Fakih. Ya, oke, terima kasih. Ya, Pak Ahmad Surkati. Ahmad Surkati ini kalau nggak salah satu pahlawan nasional, Pak Ahmad Surkati. Jadi tahun 2018 kalau nggak salah, saya sempat ke Pagar Alam di Sumatera Selatan, ketemu dengan teman-teman petani sana. Mungkin ini ya karena turun-temurun lagi. Terus yang kedua, di sana karena pekebun kopi, para petani kopi lahan sendiri, lahan yang di Jawa Barat khususnya, kemudian kalaupun punya lahan seluas teman-teman di Sumatera, jadi karena kondisi kebunnya luas, pohonnya mungkin banyak gitu kan, jadi kadang dari sisi perawatan jadi kurang. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu sih, jadi masalah perawatan ini juga jadi apa ya? Yang kedua, petani kopi juga merasa bahwa ada faktor jadi pada saat pohon kopi ini hasil panennya dibeli dengan harga murah, petani merasa bahwa ngapain saya harus merawat pohon kopi kalau hasilnya tidak seperti yang diharapkan gitu. Jadi ini juga ada faktor itu juga, sehingga ya ala kadarnya aja, selama masih bisa berbuah bisa dijual hasil panennya. Mengedukasi ini harus bersama-sama, memang harus bersama-sama. Saya punya guru di sana di Pagar Alam, Pak Reza, Pak Ujang itu, Pak Ujang ini guru saya di sana. Saya kira beliau sangat sangat punya konsen yang luar biasa ke teman-teman petani. Jadi kita harus bersama-sama. Salah satunya adalah lahan ini memang harus optimal. Jadi kalau kemudian ditanam terlalu
jarang istilahnya, tidak sesuai dengan tata aturan yang semestinya budidaya. Ya satu, kalau Robusta rata-rata itu monokultur, termasuk yang ada di wilayah Jawa Barat bagian barat itu, di sebagian Burangkang juga kadang monokultur. Di sekitar puncak itu banyak juga pohon kopi Robusta itu rata-rata monokultur. Nah, ini kita perlu sebenarnya mengedukasi bersama, kopi ini walaupun Robusta tetap tidak monokultur. Kita tetap perlu pohon penaung, kita perlu pohon lainnya untuk mengoptimalkan lahan justru. Sehingga petani kopi, walaupun komoditi utamanya kopi, tapi dapat memperoleh pemasukan dari pohon buah yang lain atau tanaman yang lain. Nah, ini satu dari sisi bisnisnya. Kalau dari sisi budidaya, Pagar Alam ini terkenal sekali. Kalau dari sisi kopi sebenarnya, kalau cerita teman-teman, ya yang nanam di Pagar Alam tapi lebih banyak dijualnya ke Lampung. Ini juga perlu bersama-sama untuk menjaga produktivitas per pohon dan per hektar. Kalau kita lihat saat ini, mungkin karena petani sana juga polanya mungkin masih sendiri-sendiri, kalau belum berkelompok, ya yang mengedukasinya harus berkelompok. Kita buat bersama kelompoknya, mulai bisa dari kelompok tani, kapoktan. Kalau memungkinkan, kalau bicara bisnisnya mau nggak mau harus didirikan koperasi. Nah, harapannya dengan melalui koperasi ini, proses mengedukasi untuk melakukan budidaya yang baik, tepat, dan benar ini bisa dilakukan. Salah satunya menurut saya dengan menyampaikan bahwa Pagar Alam ini dari dulu mungkin zaman kolonial ini terkenal sebagai lumbung kopi. Nah, jangan sampai lumbung kopi, penghasil kopi di Sumatera Selatan ini turun pamor maupun kuantitasnya. Jadi kita kembalikan lagi bahwa kopi bisa menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat Pagar Alam. Sekali lagi ya perlu terintegrasi antara hulu dengan hilir. Petani dengan prosesor dengan pemilik kafe, kedai kopi, roastery. Itu Pak Ahmad Surkati ya. Baik Pak, terima kasih banyak tanggapannya Pak, sangat mendorong kami untuk termotivasi lagi itu. Terima kasih. Sami-sami Pak Ahmad Surkati. Sambil ngopi boleh loh Pak. Ya. Silakan Kang Akmal. Ya. Iya, aduh, laptop saya nge-hang Pak tadi. Iya, jadi ganti dulu ini pakai HP. Iya. Iya. Oke. Tadi udah terjawab ya Pak pertanyaannya? Udah. Ya, yang Pak Ahmad. Oke, sudah. Oke. Oh, ini ternyata masih ada Pak, satu lagi dari Pak Budi. Mungkin ini ya yang terakhir karena tidak ada lagi nih yang raise hand. Oke, mangga Pak Budi bisa dinyalakan mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kesempatan anak ilmuna Kang Fakih. Resep pisan ngadangukeun anak janten karena kopi mah dari kopi itu ada kaidah konservasinya, jadi ada sedekah buminya gitu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu kalau kami dari Dispun ya ingin menanyakan itu kalau kopi Jawa Barat supaya kembali berjaya gitu ya, mengembalikan kejayaan kopi Jawa Barat itu sebaiknya supaya ada karakteristik yang khasnya yang mudah dikenal gitu. Apakah sebaiknya di proses di hulunya dengan kualitas misalnya produksinya yang banyak atau ciri khas kopinya yang baik gitu ya kebunnya atau dari proses pengolahannya gitu Kang Fakih, itu yang pertama. Terus juga ini untuk memberikan informasi juga kepada petani yang lainnya. Kalau Kang Fakih ada pengalaman tidak misalnya
untuk apa ya, ketinggian dari level-level ketinggian itu jenis bibit yang baik seperti apa, misalnya kan antara 900 ke atas itu arabikanya banyak nih. Nah, itu kira-kira dari varietas ini cocoknya di ketinggian yang mana, ini yang mana misalnya, seperti itu yang kedua. Yang ketiga juga, apakah bagaimana caranya ini? Karena pengalaman petani binaan kami itu memang ada juga yang lebih dari 4 kilo, supaya merata nih produktivitasnya per pohon 4 kilo. Bagaimana ini Kang caranya, Kang Fakih, supaya merata gitu produktivitasnya 4 kilogram per pohon gitu. Nah, terima kasih, mungkin itu. Ya. Sami-sami Pak Budi di 10 provinsi. Mohon Kang Fakih. Oh Allah, punten nih. Lebih hafal sebenarnya. Tapi di kelembagaan anak, di kelembagaan anak di langsung menangani apa ya, sisi budidaya tanapi pasca panen. Ya, tunun Pak Budi. Jadi terkait masalah ciri khas, kalau kita ingin mengunggulkan kopi Jawa Barat, kalau saya melihatnya sih sebenarnya kalau yang kopi Arabica, sebenarnya kita sudah punya ciri khas itu di kopi Arabica Java Prehanger. Ya. Punten nih Pak Budi, saya juga mohon maaf dan mohon koreksi semuanya kalau ada yang dari jabat-jabat yang Jawa Barat. Jadi salah satu mungkin yang perlu kita ini untuk otokritik kita bersama untuk kebaikan kopi Jawa Barat depan. Salah satunya adalah kita punya kopi Arabica Java Prehanger yang bisa kita kembangkan bersama dan kita jadikan ciri khas khusus yang Arabica. Tapi sayangnya kita kadang kita terlalu ekosentris gitulah. Kita terlalu mengunggulkan yang terlalu sempit gitu. Jadi kalau tahun 2012 sampai 2014 mungkin kopi Jawa Barat lebih banyak dikenalnya ya seperti Malabar, seperti itu ya, Gunung Tilu. Kemudian 2016 eranya Puntang. Kemarin 2 tahun terakhir Gunung Halu gitu. Jadi kadang kita terlalu sempit di antara kita ini mengunggulkan itu. Yang merasa yang Cikuray dari Garut merasa lebih enak, lebih bagus, lebih ini. Kemudian teman-teman yang di Pangalengan merasa bahwa enggak, kami yang lebih enak. Nah, ini sebenarnya yang membuat energinya ini jadi kurang cepat ngangkat gitu. Padahal kopi Arabica Jawa Barat itu punya potensi yang besar untuk salah satu kopi yang terbaik itu secara nasional. Yang kedua juga dari sisi jumlah produksi, sebenarnya kita juga punya kesempatan untuk itu. Nah, kembali lagi, memang kita harus kompak, kemudian di antara kita harus satu visi gitu. Bahwa kita tidak hanya untuk mengunggulkan kopi hanya satu wilayah saja atau hanya satu gunung saja, tapi kita bicaranya lebih luas bahwa ini kopi Jawa Barat bisa diolah sama-sama dengan standar processing yang itu sama, sehingga tidak hanya di Garut yang maju, tapi tempat yang lain maju. Tidak hanya Pangalengan yang maju, tapi teman-teman di Racakalong juga maju. Teman-teman di Subang juga maju. Jadi mungkin visi ini kayaknya yang perlu kita tumbuhkan lagi bersama teman-teman petani kopi di Jawa Barat. Yang kedua terkait varietas, ini agak unik ini Pak. Jadi memang kami pernah menanam lini es, kami pernah menanam juga Sigara Rutang. Kalau secara umum sih, kami melihatnya pada saat dulu tahun 2014 itu kami sempat mengumpulkan
saya juga dengan Dispun Pak Budi, dengan Dispun Provinsi, nah kami sebenarnya sempat mengumpulkan hampir 23 varietas unggulan yang itu menurut hasil riset kami itu sudah cocok. Jadi kayak di Cukurai cocoknya seperti ini, di apa namanya di wilayah Pangalengan, Bandung Selatan, Gunung Malabar yang cocok ini, ya. Gunung Pilu seperti ini, daerah Ciwidey cocoknya varietas ini. Dan itu sudah ada penangkar-penangkar lokalnya sebenarnya. Artinya petani-petani situ juga sebagian bisa melakukan penangkaran sendiri. Tapi sempat kami terputus, 2015 terputus. Justru kami memperoleh, kalau Pak Budi pernah dengar Pak Haji Dinuri yang ada di Pangalengan, 2017 kalau tidak salah, 2016-2017 memang kami peroleh sertifikasi untuk sebagai bibit unggul untuk Sigara Rutang. Sigara Rutang ini juga agak unik. Jadi agak uniknya mungkin karena semuanya lari ke sana semua, kadang ada juga yang kurang optimal gitu. Masing-masing punya karakteristik ya, lahan, kemudian kebunnya, seperti yang tadi awal saya sampaikan bahwa seperti apa ketinggiannya, curah hujan, kemudian kelembaban segala macam. Yang utama sih kalau saya dari sisi hulu budaya, sebenarnya kita harus mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dulu. Kalau kita punya alat ukurnya, kita bisa mengukur. Kalau kita tidak punya, kita bisa googling sebenarnya untuk mengambil data-data makronya. Oh, di wilayah kita ini, misal kayak seperti Purwakarta, wilayah Burangrang, itu sebenarnya rata-rata kelembaban per tahunnya kayak apa sih? Curah hujannya seberapa? Nah, ini sebenarnya kita bisa memperoleh data makro itu. Kalau kita punya alat ukurnya, lebih baik lagi kita bisa melakukan alat ukur itu. Jadi terkait varietas ini, apakah di ketinggian 1.200, ada juga yang nanam tipika, ada juga. Ada di kebun yang ini, blok yang ini, wilayah ini berhasil, tipikanya bagus. Tempat yang lain kurang. 2 tahun terakhir ini kami mendampingi yang di wilayah perbatasan dengan Gunung Kamojang, di Kecamatan Paseh sana, untuk seperti Ateng Super kurang cocok di situ, Pak. Tapi yang seperti tim-tim tipika Ateng itu justru bagus di situ. Sigara Rutang kurang bagus di situ. Jadi mungkin kasus per kasusnya memang harus kita dalami ya. Oh ini yang wilayah sini ketinggian berapa? Kita lihat aja sebenarnya yang sudah ditanam oleh masyarakat, kita ambil datanya minimal 3 tahun terakhir, itu nanti kita bisa sama-sama melakukan riset kecil sebenarnya dengan petani dan kelompok. Produktivitas di beberapa petani kita, petani kopi Jawa Barat, bahkan ada yang produktivitas sampai 10 kilo, 20 kilo. Tapi dalam satu blok lahan itu mungkin hanya 5 pohon, 4 pohon. Satu karena yang pengaruh adalah varietas, yang kedua konsistensi dalam perawatan. Jadi yang sering adalah yang kita kurang rajin adalah pada saat perawatan. Jadi pemberian pupuk, kemudian kapan harus di pruning, dipangkas, itu kadang kita kurang rajin di situ, Pak. Jadi kalau kita bersama-sama dengan petani, kita edukasi bersama, apalagi Pak Budi di kelembagaan ya, sebenarnya lewat kelembagaan ini kita bersama sama-sama kita edukasi. Petani kopi itu memang harus berkebun, harus tidak hanya datang ke kebun hanya pada saat panen, tapi ya kesehariannya memang ngurus pohon kopi. Nah, bagaimana mereka mau mengurus pohon kopi dan secara sukarela, senang gitu, happy gitu ke kebun, ya kelembagaannya kita kuatkan, kemudian kita integrasikan. Yang dulu kita integrasikan dengan prosesor yang di tengah dan yang di hilir. Itu sih Pak, kalau saya. Jadi saya kira posisi Pak Budi ini vital nih, strategis di kelembagaan ini. Selain untuk mengedukasi, juga harapannya bisa mengintegrasikan kopi Jawa Barat gitu, dari sisi hulu sampai ke hilir. Apalagi Dispun kalau nggak salah juga ada bagian pemasaran gitu ya. Ya, mohon.
Itu Pak Budi. Abdi keresan enggal tilu sasih Pak namanya labet ka disbun jantan ku guru keresan ilmuna hatur nuhun pisan. Hatur nuhun pisan namanya tilu sasih Pak labetna. Lan? Kantor koperasi kami di Margahayu, belakang Metro Indah Mall. Oh, mohon. Ya, suatu saat pemitos beres PPKM, hoyong diskusi langkung paos. Hatur nuhun Kang Fakih. Sami, Pak. Malah Kang Akmal. Iya. Cukupkan kayaknya ya, Ngana. Iya nih Pak. Kebetulan tadi pertanyaan terakhir juga dari teman-teman. Iya, alhamdulillah. Jadi semua pertanyaannya udah terjawab semua. Alhamdulillah. Iya. Oke. Mungkin diskusi sore ini tentang perkopian kita cukupkan dulu gitu. Dan kami dari Inagri pengen menginformasikan juga bahwa nanti bakal ada kelas online kedua gitu. Kelas online kedua ini masih tetap bersama Pak Fakih juga gitu. Dan bahasan yang akan kita angkat di kelas online kedua ini tentang pasca panen kopi. Nah, ini mungkin lebih menarik ya pasca panen kopi ya Pak Fakih gitu. Lebih kreatif mungkinnya nanti mengenai produk-produk yang bisa kita olah dari kopi gitu. Tambahan sedikit Kang Akmal. Jadi kopi itu nggak bisa dipisah hanya hulu aja, on farm aja, tapi juga pengolahannya harus diurus, off-farm-nya juga harus diurus. Apa yang disampaikan Pak Budi tadi, seperti apa sih yang harus dilakukan? Ya memang harus terintegrasi. Kopi ini tidak bisa hanya mengandalkan sisi hulunya saja. Walaupun katanya rumusnya 60% cita rasa kopi itu dari hulu dulu. Jadi kalau hulunya sudah itu sudah dapat nilai 60 gitu. Itu sih Kang Amal. Iya. Iya, menarik. Oke. Mungkin begitu teman-teman untuk sore ini. Dan saya pengen informasikan juga kalau untuk pertemuan kali ini itu ada e-sertifikatnya. Jadi nanti akan ada link yang di-share di kolom chat atau mungkin nanti di grup WA-nya. Nanti mungkin teman-teman bisa mengisi supaya nanti e-sertifikatnya dikirim ke alamat email masing-masing begitu. Oke. Sebelum kita tutup kelas hari ini, kita ingin foto dulu Pak supaya ada dokumentasi lah gitu. Ya. Oke, mungkin semuanya bisa nyalakan videonya. Kita foto bersama sekarang. Oke, saya siap-siap dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, ini ada beberapa slide, jadi ada beberapa foto nanti. Oke, bagi 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, siap. Oke. Hatur nuhun Pak Fakih atas kesempatannya, atas waktunya, atas ilmunya terutama. Itu yang paling hebat, yang paling menakjubkan sih Pak Fakih untuk sore ini. Diskusi panjang kita akhirnya bisa membuahkan hasil, banyak ilmu yang terbuka dan banyak juga orang-orang yang tadi menerima solusi juga gitu. Amin. Insyaallah. Iya. Amin. Oke, untuk teman-teman mengenai info kelas online kedua bisa dicek di Instagramnya Inagri. Oke. Karena waktu sudah pukul 5:30 juga, kita cukupkan kelas online pertama hari ini. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman dan Pak Fakih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.